Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto dan saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan tentang materi dasar VBA Excel yang kemarin ya. Dan mungkin materi ini adalah materi terakhir untuk materi dasar VBA Excel. Dan setelah video ini kita akan kembali ke video pembuatan aplikasi sederhana menggunakan VBA Excel. Nah, tentunya di sini nanti untuk pembuatan aplikasinya kita akan buat dari awal ya, sesuai dengan atau menggunakan coding-coding yang sudah kita bahas sebelumnya gitu. Nah, di materi ini kita akan membuat satu form lagi untuk di aplikasi yang sudah kita buat kemarin ya. Nah, form ini kita akan fungsikan sebagai form untuk memfilter data. Lalu hasil filter itu kita akan ekspor menjadi file Excel yang baru gitu. Nah, di sini untuk filter itu sendiri dia sebenarnya tidak menggunakan coding yang baru ya, alias kita memanfaatkan coding yang sudah ada ya, atau coding pencarian yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi tidak ada coding baru karena memang untuk filter itu dia ya sejenis ya atau sama dengan pencarian gitu. Nah, karena ini form baru, maka kita akan buatkan ya form baru. Di sini saya masuk ke developer, terus kita buka Visual Basic. Oke, nah di sini untuk pembuatan formnya, ini kita akan tambahkan dulu di bagian formnya. Saya tambah seperti ini ya. Seperti biasa, menambahkan form untuk filternya gitu. Kalau sudah di sini di bagian name saya kasih nama form filter. Terus di bagian caption saya kasih keterangan juga form filter dan export. Nah, kalau sudah di sini untuk back color saya ganti warna jadi putih sama seperti yang sudah saya buat. Lalu untuk objeknya ini supaya sama dengan form yang lain ya, di sini cukup saya copy dari sini aja. Misal list box ya, ini saya copy. Jadi isi dari form filter ini itu hanya berupa list box dan combo box yang fungsinya itu untuk memfilter ya. Jadi ini list box saya copy dari yang form tadi seperti ini aja. Oke. Nah, lalu di bagian atas kita akan tambahkan tools yaitu combo box. Nah, ini. Nah, combo box ini berfungsi untuk memfilter data berdasarkan kriteria. Nah, seperti ini ya. Oke, nah apa sih kriterianya? Atau kita mau memfilter data berdasarkan kriteria apa gitu. Nah, karena di sini tabel atau data yang kita punya itu dia hanya ada dua atau ada satu kolom saja yang yang memiliki beberapa anggota atau beberapa data yang sama, yaitu di bagian jenis kelamin ya. Maka nanti kita akan memfilternya itu berdasarkan jenis kelamin saja. Cuma nanti itu bisa dikembangkan, misalnya di data kita ini punya beberapa kolom yang isinya itu bisa kita kelompokkan, misalnya nanti ada jabatan, lalu ada lagi misalnya divisi, atau misalnya ada lagi kalau misalnya itu data sekolah mungkin kelasnya gitu dan sebagainya ya. Nah, kalau sudah form tadi kita buat, maka di keterangan sini kita masukkan label, sama ini saya copy dari sini juga. Nah, di sini saya kasih nama filter data. Oke. Terus di samping ya, ini saya masukkan tombol, dan tombol juga saya copy dari sini aja. Oke, seperti ini tombolnya. Untuk caption saya ganti jadi filter. Copy lagi. Yang satunya ini captionnya saya ganti jadi export. Terus paste lagi. Yang satunya lagi ini kita ganti jadi reset. Nah, gini.
Jadi filter ini nanti berfungsi untuk memfilter data berdasarkan apa yang kita pilih ya di sini. Terus export nanti hasil filter ini akan disimpan ke Excel yang baru. Terus reset ini nanti berfungsi untuk mengembalikan data semula gitu. Kita ubah desainnya seperti ini. Oke ya, nah ini seperti tampilannya nanti ya. Oke, kayak gini. Nah, kalau sudah, di sini kita kasih nama dulu ya. Untuk filter kita ganti nama menjadi CMD filter. Lalu export kita kasih nama CMD export. Terus reset kita kasih nama juga CMD reset. Oke. Nah, jadi mungkin nanti di bagian coding export inilah yang nanti kita akan memasukkan coding baru gitu. Nah, kalau sudah seperti ini ya, maka langkah yang perlu kita lakukan adalah ketika kita buka seperti ini, maka di dalam di dalam list box ini itu harus terisi dengan data yang di sini ya, data data pegawainya gitu maksudnya. Dia masuk ke sini gitu. Masuk ke dalam list box ini ya. Nah, di sini kita akan buat atau kita copy aja ya. Ini kan namanya udah udah ada yaitu tabel pegawai karena kita copy dari yang tadi ya. Berarti di sini untuk memunculkan datanya supaya dia masuk ke sini, maka kita akan kopikan perintah dari form pegawai. Nah, di sini tinggal kita klik kanan, pilih view code, kita cari sebuah perintah yang dia itu menampilkan data dari sheet ke dalam list box, yaitu yang namanya ambil pegawai. Nah, kita cari di sini. Nah, ini dia perintahnya ya. Tinggal kita copy saja ini. Lalu kita masuk ke filter, terus kita klik 2 kali formnya seperti ini, maka Anda di bawah seperti ini ya. Masuk perintah seperti ini, terus di sini kita pilih yang inisial. Oke, kita hapus ini. Lalu kita paste ya. Paste di luar sini dulu. Oke. Nah, ini nggak usah diganti-ganti lagi ya, karena memang sudah pas gitu. Nah, cuma di sini kita tambahkan di inisial tadi ya, kita ketik call ambil data. Nah, ini kita akan coba jalankan. Oke, nah di sini belum, ambil pegawai harusnya ya. Nah, ini kita taruh di sini, ambil pegawai, kita jalankan. Nah, ini dia, sudah masuk ya datanya, seperti ini. Oke, ini kayaknya dia terlalu lebar ya untuk nama tadi, berarti di bagian nama kita kecilin, kita ganti jadi 150 aja. Oke, kita coba jalankan. Nah, udah ya, jadi udah muncul semua seperti ini, sudah kelihatan. Nah, kalau sudah, di sini kita akan isi pada bagian filter data ya. Nah, karena tadi saya bilang filternya itu yang memenuhi kriteria hanya di bagian jenis kelamin, maka di sini kita akan isi jenis kelamin, yaitu laki-laki, perempuan. Nah, untuk mengisinya kita masuk lagi ke bagian unsur inisial sini ya, klik 2 kali. Oke, dan di sini kita tambahkan baris ya, kita ketik. Tadi namanya di sini sudah diganti belum? Oh, ini sudah ya. Namanya CB jenis kelamin ya. Kita ketik di sini with CB jenis kelamin dot add item petik 2 laki petik 2 enter dot add item petik 2 perempuan petik 2 and with. Nah, kayak gini. Nah, habis itu kalau kita jalankan ya, di sini kan dia muncul nih laki-laki dan perempuan gitu. Nanti kalau kita filter itu sama dengan kita mencari ini gitu ya. Sama dengan mencari data perempuan dan laki-laki gitu. Nah, karena dia sama dengan pencarian, maka di bagian codingnya ini kita copy aja dari tombol cari ini. Nah, search-nya sini. Oke. Nah, yang kita copy ya di sini itu pertama yang ini ya. Nah, ini dari perintah sampai dengan set cari data. Ini kita copy dulu. Kita masukkan ke dalam tombol filter sini ya. Paste. Oke. Jadi seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian
form tadi, buka lagi. Terus di sini karena kita nanti mencarinya itu kriterianya berdasarkan jenis kelamin, ya, berarti yang ini. Jadi kita menggunakan kolom yang G ya. Maka di sini kita cari yang G. Nah, ini dia. Ini kita copy ya. Nah, ini kita copy, terus kita masuk ke form filter, masukkan di sini, taruh di sini. Nah, ini. Jadi G5, G6 itu isinya CMB kriteria dan TXT cari 2. Nah, cuman di sini karena yang kita punya itu hanya satu saja, yaitu jenis kelamin, dan sama juga ini jenis kelamin, ya, maka di bagian codingnya atau di bagian objek ini kita ganti G5 itu kita ubah menjadi tanda petik jenis kelamin. Nah, kenapa kita ganti jadi jenis kelamin? Karena di dalam pencarian nanti atau filter nanti kita hanya bisa melakukan filter berdasarkan jenis kelamin. Jadi ketika kita memilih atau mengklik nanti tombol filternya, maka secara otomatis di G5 akan terisi jenis kelamin gitu kata-katanya. Terus di bagian G6 ini akan kita isi dengan jenis kelamin apa yang kita pilih lewat combo box ini. Nah, di sini namanya adalah CB jenis kelamin. Maka di sini kita ganti. Jadi CB jenis kelamin gitu. Nah, kalau sudah di sini kita copy lagi perintah selanjutnya, yaitu yang ini. Nah, ini kita copy sampai dengan habis ke bawah. Oke. Kita copy, kita buka form filternya, klik 2 kali tombol filter, terus kita paste di sini. Nah, sekarang yang jadi acuan ya adalah G5 dan G6. Maka di sini kita ganti. Jadi G5 dan G6 gitu. Nah, di sini pun juga sama ya, tapi karena dia udah sesuai dengan yang kita masukkan di sini, jadi nggak usah diganti nih. Ini tetap A5 dan D5 gitu. Jadi tetap A5 dan D5. Nah, di sini ada call hasil pencarian. Kita belum ada, kita copy juga dari form pegawai sini. Nanti di sini kita cari hasil pencarian. Nah, ini dia. Ini kita copy. Terus masukkan ke form filter sini. Kita taruh di bagian bawahnya sini. Oke. Nah, kalau sudah, ya kita akan coba jalankan. Di sini kita akan isi, misalnya laki-laki filter, ya. Nah, ini dia udah muncul laki-laki, tapi di sini belum muncul ya. Belum muncul, kita akan cek di sini call hasil pencarian. Oke, dia situa, jadi pegawai. Di hasil. Nah, harusnya dia muncul ini ya teman-teman ya, tapi tadi kok dia nggak muncul. Kita coba lanjut. Perempuan. Nah, ini harusnya muncul. Di sini call hasil pencarian. Oh, ini form pegawai ya teman-teman ya. Nah, ini kita harus ganti ya. Kita ganti jadi me atau form filter. Jadi kita ketik me aja, karena sama dengan mewakili form filter gitu, me itu. Oke, terus kita coba lagi perempuan filter. Nah, ini udah ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, cuman di sini dia sampainya itu dari kolom D ya, sedangkan di sini itu sampai kolom E ya. Nah, ini berarti kita tambahkan ya. Kita tambahkan supaya dia untuk halaman gambar juga ngikut. Berarti sini kita klik insert, terus kita copy juga judul ini ke sini, karena harus sama ya. Untuk hasilnya itu judulnya harus sama. Berarti di sini kita harus edit ya, karena dia bergeser, jadinya sekarang dia kolom H dan sampai E. Untuk kriterianya dia kolom H sampai E. Berarti di sini kita ganti dari G menjadi H. Ini juga sama. Jadi H. Ini juga jadi H. Jadi H. Terus yang ini jadi E ya. Nah, ini
Oke, seperti ini kita akan coba jalankan laki-laki filter. Nah, ini gambarnya udah ada, cuman di sini dia gambarnya belum ada ya, belum muncul ya. Kita cek lagi. Oke, di sini dia harusnya ngambilnya dari sheet sheet 2 ini ya teman-teman ya, karena dia hasil ini sheet 2, ini juga sheet 2. Kita coba. Muncul tapi kolom gambar belum ada ya. Harusnya sudah ada hasil A6.2E, C2 A6, C2 A6, C2 A5. Oh ini ya, ini sampai E harusnya. Nah, kita coba lagi. Nah, udah muncul ya. Oke, seperti ini hasilnya. Jadi semua data muncul. Nah, kalau sudah semua data muncul, maka hasil dari ekspor ini ya, hasil dari ekspor inilah yang akan kita simpan ya. Nah, di sini sebelum kita simpan, kita kasih judul dulu ya. Kita kasih judul dulu, sini kasih judul misalnya hasil filter data. Oke, kita simpan. Nah, di sini saya perbesar judulnya ya. Oke, kayak gini. Hasil filter data, terus saya kasih border supaya nanti hasil ekspornya bagus. Oke, seperti ini ya hasil ekspornya nanti. Nah, kalau sudah, kita coba tes lagi untuk pencariannya. Karena perempuan filter, oke, udah ada kayak gini ya. Nanti ini yang kita simpan gitu. Laki-laki filter ya. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah, di sini kita akan menghidupkan tombol ekspor. Tapi sebelum kita hidupkan tombol ekspor, kita akan kasih nama dulu untuk data yang kita ekspor gitu. Nah, di sini data yang kita ekspor ya, kita akan bikin rumus supaya dia akan memblok data yang di sini gitu. Nah, sebelum kita kasih rumus, maka di sini kita akan tambahkan petik 1 ya. Nah, kayak gini. Jadi ada petik 1. Kenapa? Karena nanti itu rumus yang kita buat adalah rumus untuk memblok hasil pencariannya. Cuma nanti di hasil pencarian ini kalau ini kosong, nggak ada isinya, maka nanti dia cuma sampai sini doang gitu. Ya, jadi di sini nggak akan keblok. Makanya kita kasih petik 1 supaya dia ada datanya dan dia bisa untuk di blok ke bawah gitu maksudnya. Nah, kalau sudah kita buat rumus ya, masuk ke formula, pilih manager. Terus di sini kita akan buat ya, klik tombol new. Saya besarin. Nah, di sini kita kasih nama data export. Nah, gini. Di bagian reverse to-nya kita ketik rumus sama dengan offset, buka kurung, lalu kita klik di bagian sini. Nah, ini. Ya. Di judulnya ya, titik koma 0, titik koma 0, titik koma konta, buka kurung, lalu di sini kita blok ya, 2 baris kayak gini, atau 3 baris atau 4 baris sekalian gitu, nggak masalah. Lalu di sini tambahkan 0 lagi, 3 ya, sebenarnya bebas mau 60.000 atau berapa tuh bebas. Artinya itu kenapa kita tambahkan 0, karena bisa jadi datanya itu lebih dari 1 ini gitu, jadi bisa 100, 200 gitu. Terus tutup kurung, lalu kita kasih titik koma, dan di sini kan jumlah kolomnya ada 5, berarti sini titik koma 5, artinya itu 5 kolom gitu. Tutup kurung, enter. Nah, ini hasilnya. Jadi kalau saya klik di dalam rumusnya sini ya, maka dia ngeblok kayak gini. Nah, ini. Jadi itu fungsi dari tanda petik 1 tadi ya. Kalau nggak ada itu, dia nggak sampai ke bawah nanti. Nah, jadi yang akan kita ekspor itu adalah data yang ada di dalam sebuah rumus dengan nama data ekspor ini gitu.
Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita akan melakukan atau menghidupkan tombol ekspornya. Nah, coding tombol ekspor ini sudah saya siapkan ya. Nah, ini codingnya. Nah, ini tinggal kita copy aja sampai habis ya. Sampai habis, lalu kita masukkan ke tombolnya, yaitu di bagian ekspor data. Klik 2 kali, paste. Nah, kayak gini. Oke, nah coding pertama ini akan saya jelaskan ya. Pertama di sini ada perintah supaya nanti ketika kita mengekspor data itu kan dia adalah alurnya itu si aplikasi akan membuat file Excel baru atau aplikasi akan mengcopy atau menduplikat data yang ada di dalam ring data ekspor tadi. Habis itu setelah dia duplikat, maka langkah selanjutnya adalah dia akan membuat file baru. Nah, di dalam file baru itu akan dipaste atau ditaruh hasil kopian tadi. Nah, seperti itu. Jadi setelah dipaste maka dia akan disimpan dan seterusnya gitu. Makanya di sini ada perintah supaya nanti ketika ada perpindahan antara file yang asli ini ke dalam file yang dipaste atau file baru itu nggak terjadi flash atau nggak terjadi updating screen gitu. Nah, berikutnya di sini ada dim folder path string. Ini adalah variabel yang akan kita pakai untuk menyimpan alamat tempat data diekspor. Kalau ada dim file name string juga sama. Ini kita akan membuat data ekspor nanti itu kita akan simpan filenya dengan tipe data text nanti ya, string gitu. Nah, kalau sudah di sini kan dia menghapus ya untuk pesannya. Ini salah ya, harusnya ini Anda akan mengekspor kok huruf besar semua. Anda akan mengekspor data gitu ya maksudnya ya. Oke, apakah Anda yakin? Nah gitu ya, ini ekspor judulnya. Oke, jadi ini perintah untuk memberikan pertanyaan apakah Anda yakin untuk mengekspor data gitu ya. Nah, berikutnya di sini di bagian bawah ada on error sum next, ini tetap aja bisa dihapus. Nah, di sini ada lagi ya sit1.range i12.value sama dengan sit1.range i12.value plus 1. Nah, ini fungsinya adalah nanti untuk memberikan nama untuk hasil ekspor itu sudah berapa kali kita pernah mengekspor gitu. Jadi ini adalah nomor yang nanti akan muncul secara otomatis berurutan berdasarkan jumlah ekspor berapa kali yang kita lakukan. Nah, di sini kan dia di sheet 1 di rank i12 ini bisa kita ganti ya. Sheet 1 itu berarti di sini. Nah, ini. Nah, berarti di sini akan kita tambahkan ya. Saya pilih dulu ini. Oke. Nah, di sini kita tambahkan misalnya nomor ekspor. Nah, kayak gini. Nah, angkanya itu masuk ke sini nanti. Kita kasih border. Oke, jadi ke sini. Jadi dia di sheet 1 di rank J5. Maka di sini kita ganti menjadi J5. Oke, ini juga sama jadi J5. Nah, seperti itu. Terus di bagian folder path itu kita ngambil dari sini tadi. Artinya hasil ekspornya itu akan disimpan di satu file yang sama di mana file ini disimpan gitu. Jadi kalau misalnya file ini disimpan di drive C, maka hasil ekspor juga tersimpan di drive C atau di satu folder yang sama. Terus di bagian file name ini kita atur ya, nama file name itu nanti adalah ekspor yang kita gabungkan dengan angka ini. Nah, di sini kan angkanya muncul di J5, maka di sini kita ganti juga I12 jadi J5. Oke, seperti itu. Lalu di sini ada sheet3.range data export. Nah, sheet3 itu berarti mengarah ke sheet yang mau kita ekspor, yaitu hasil cari tadi. Berarti di sini kan sheet 2, berarti kita ganti jadi sheet 2. Nah, data ekspor itu kita ambil dari formula jadi kita buat. Nah, ini ya, data ekspor. Nah, kalau misalnya nama yang tadi itu udah sama dengan ini, maka nggak usah diganti ini gitu. Lalu di sini kita
buat ya data ekspornya itu kita copy, terus workbook.add ini artinya akan menambahkan workbook baru. Nah, kalau sudah setelah menambahkan workbook baru, di workbook baru itu kita akan paste pada sel A1 sampai F1. Nah, di sini karena yang kita pakai itu dari apa namanya A sampai dengan E, maka di sini juga kita ganti, bukan A sampai F tapi A sampai E. Nah, gitu. Oke, nah terus di bagian bawah sini workbook yang hasil dari copy paste tadi akan di save as ya di dalam folder patch dengan nama file yang yaitu export berapa gitu. Tipe filenya adalah XLSX ya. Terus active workbook.close artinya nanti setelah tersimpan maka akan ditutup filenya gitu maksudnya. Oke, kita akan tes ya. Kita akan tes. Kita coba jalankan dulu. Oke, seperti ini kita akan coba ekspor yang laki-laki. Klik filter dulu ya. Terus kita klik ekspor. Nah, muncul seperti ini ya, ekspor data gitu. Kita klik yes. Oke, nah di sini keterangannya file ekspor telah disimpan. Klik OK. Kita tutup. Kita cek di sheetnya tadi. Nah, ini dia muncul sudah angka 1. Artinya kita sudah melakukan 1 kali ekspor. Nah, kita akan cek hasilnya di drive-nya. Kita akan cek di sini materi dasar yaitu di nah ini hasilnya ya, ekspor 1. Kita akan buka. Oke, nah ini hasilnya teman-teman ya. Ini adalah hasil ekspor barusan gitu. Nah, ini jadi udah sesuai dengan yang tadi kita coba. Nah, ini kita tutup, kita coba ekspor lagi ya. Sekarang yang perempuan. Kita pilih yang perempuan, filter, lalu kita klik ekspor. Yes. Oke, sekarang dia jadi 2 ya. Dan kita akan cek. Nah, ini dia ada ekspor 2. Jadi filenya akan disimpan di mana tempat aplikasinya disimpan. Kita buka. Nah, ini hasilnya ya, yang perempuan seperti itu. Oke, nah kalau sudah seperti itu, kita tinggal menghidupkan tombol di bagian reset. Ya, di sini kita 2 kali cukup kita ketik di sini mi.cd jenis kelamin .value sama dengan ketik 2 kali terus call ambil pegawai. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita klik ya, pilih perempuan, filter, terus kita klik reset ya, maka dia kembali ke kondisi semula datanya. Nah, seperti itu. Oke, jadi filter udah, ekspor udah ya, reset juga sudah. Nah, sekarang kita tambahkan lagi berarti tombol di sini untuk membuka form ekspor atau filternya. Kita cukup copy dari sini aja, paste, taruh sini ya. Nah, di sini kita kasih nama menjadi ekspor data. Oke. Nah, terus di sini kita buatkan perintah ya di modulnya sini kemarin. Kita buatkan perintah sama kayak yang atasnya ya. Sub buka ekspor misalnya. Berarti form filter dot show. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita tambahkan atau kita masukkan perintahnya dengan cara klik kanan, pilih assign macro, pilih buka ekspor. Oke, nah kayak gini. Nah, kalau sudah kita klik tombol ekspor data, maka udah seperti ini hasilnya. Kita klik ya, filter, ekspor. Nah, seperti itu. Baik teman-teman semua, demikian untuk tutorial video kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda yang membutuhkan. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dengan channel ini. Semoga channel ini bermanfaat buat Anda dan kita akan berjumpa lagi di tutorial video selanjutnya. Sampai jumpa dan semoga sekali lagi bermanfaat videonya.